Hello, what's up guys? Kembali lagi di channel Ulum Office. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe. Yoi nggak? Yoi. Pendakian gue mulai dengan menggunakan ojek online, yaitu dengan biaya 40.000 dari rumah gue ke Kampung Rambutan, yaitu di tempatnya Warteg Pendaki. Dari Kampung Rambutan sampailah ke Terminal Garut. Dari Terminal Garut gue menuju Pasar Cisurupan dan juga menaiki mobil bak dengan harga 35 per orang. Sebenarnya sih bukan 35, tapi satu orang itu 50.000. Karena kita negosiasi dengan abang-abangnya, alhamdulillah dia mau membawa kita dari Pasar Cisurupan sampai ke base camp David dengan biaya 35.000. Di perjalanan gue disuguhi dengan pemandangan gunung-gunung Garut, Cikuray, Guntur, dan juga Gunung Puntang. Dan akhirnya gue sampai pun di pintu masuk gerbang Papandayan. Registrasi 4 orang yaitu 75.000. Setelah registrasi dan juga cek surat kesehatan, kita direkomendasiin ke warung AC Proheng. Katanya di warung ini harganya miring-miring, jadi murah gitu dibandingkan warung-warung lain. Jadi kita sama mobil sama supirnya disuruh ke situ, dan benar, alhamdulillah ramah dan juga agak sedikit miring juga harganya. Jadi pendakian kali ini adalah pendakian hemat, yang katanya Gunung Papandayan itu gunung termahal. Nah, di sini kita menggunakan yang hemat. Oke. Alhamdulillah udah sampai Papandayan nih, mau registrasi ulang dulu. Ini pos ulang, Pak. Khairul dari mana? Bekasi. Suasananya dingin, mantap. Registrasi kita langsung makan, istirahat, baru kita nanjak. Jadi ini jangan sampai hilang katanya. Nanti di atas ada pendaftaran lagi. Jadi beli tiket dan registrasi, nanti di depan registrasi lagi. Oke. Kita makan dulu ya Mas Ampang ya. Ini Mas Ampang udah kedinginan nih. Mantep ini lah cuaca bre. Setelah kita packing, akhirnya kita mulai pendakian. Dari mana nih, Kak? Gimana? Dari mana nih? Saya Kuala. di sini. Wah, mantap. Iya. Ada pesan nih, Kak, buat kita naik nih nanti nih. Apanya? Ada apa di atas gitu? Oh, di atas ada hutan mati, Tegal Alun. Terus? Banyak lagi yang bisa dikunjungi. Untuk babi gimana? Babi aman. Aman? Aman. Aman, Siomenya alhamdulillah. lagi nggak ada. Oke, siap. Makasih, Kang. Siap. Selamat sampai tujuan. Amin. Jadi ternyata babi di sini tuh namanya omai.
Kalau di Cikuray itu terkenal dengan bagas, babi ganas. Tapi kalau di Papandayan yaitu adalah si omai. Nah, untuk menghindari serangan omai dan kebrutalan si omai, kita harus menaruh makanan kita dengan jarak 2 meter agar supaya si omai tidak mengobrak-abrik tenda kita saat malam hari. Karena si omai itu keluar mulai sehabis maghrib. Ternyata di Gunung Papandayan ini ramai dengan orang pendaki, tetapi mereka kesini hanya berwisata, yaitu jadinya dia tektok. Ada yang hanya sampai ke hutan mati kemudian dia turun lagi, ada yang ke tempat wisata-wisata lain yang ada di situ kemudian dia turun lagi. Nah, pada saat itu kita hanya mendaki berempat. Katanya sih ada di atas sekitar 2 orang yang baru mendaki. Dan juga uniknya di Gunung Papandayan ini, kalian bisa menggunakan jasa ojek sampai ke Pondok Saladah, itu tempat camp terakhir bagi para pendaki. Sungguh di sini sangat indah dan juga banyak toilet, jadi kalian tidak perlu khawatir untuk suatu saat nanti apabila ingin buang air kecil atau itu buang air besar, kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu lari ke semak-semak, tapi di sini ada toilet. Pokoknya fasilitas di Gunung Papandayan ini sangat rekomendasi karena di sini memang benar-benar wisata. Jadi yang perlu kita ketahui di Gunung Papandayan ini ternyata sudah dikelola oleh swasta. Jadi yang seharusnya kita itu bisa sampai ke puncak Papandayan, kita hanya disarankan sampai ke hutan mati. Apabila kita ingin ke Tegal Alun, itu kita harus menyewa jasa guide sekitar 200.000 satu kelompok. Apabila kita tidak menyewa jasa guide, pihak pengelola tidak bertanggung jawab apabila ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini perjalanan kita dihiasi oleh bebatuan, kemudian kawah-kawah, belerang. Di sini juga kawahnya itu sangat menyengat ke hidung, jadi kalian harus menggunakan masker saat pendakian karena bisa membuat pernapasan kita terganggu. Lihat sendiri di sini banyak orang-orang yang berfoto ria kemudian mereka turun. Tapi karena di sini pendakian kita ingin benar-benar mendaki dan ngecamp, pondok terakhir yaitu di Pondok Saladah. Silakan simak sampai selesai pendakian kali ini di Gunung Papandayan. Setelah 30 menit perjalanan, akhirnya kita bertemu seorang pengelola dan menjelaskan apa saja yang harus diperhatikan dan juga memberitahu kita terkait hal-hal yang ada di Gunung Papandayan ini. Sunrise saya kali situ ya. Pemandu. Oh, kalau puncak harus pemandu itu sampai puncak. Sampai apa tuh nama puncaknya? Padang Edelweiss tuh. Padang Edelweiss. Tegal Alun. Oh, Tegal Alun. Harus mandu, kalau nggak mandu? Kalau pemandu kan risikonya tanggung pribadi. Oh gitu. Iya. Jadi kalau pengen ke sana, konfirmasi dulu ke pos security. Oh. Karena mau diantar sama security lebih bagus di. Oh, jadi guide ya? Berapa guide guide ya kalau security kan nggak ngebudget. Oh, nggak ngebudget. Kalau guide kan udah tentu ngebudget. Kalau security nggak ngebudget, yang penting ada yang naik dulu ke atas terus balik keadaan selamat. Oh, hasil. Saya juga mau ngantar kalau jadi yang di Guberhut ngecamp itu. Oh. 6 orang. Oh, 6 orang di Guberhut. Saya juga nanti naik. Oh, berarti sunrise-nya yang lebih bagus di Guberhut ya? Guberhut di Seladang daripada nggak ada kan. Oh, Karena dari sananya lembah ya. kan kesananya. Iya. Iya, bagus kan. Dari sini berapa menit ke Guberhut? Itu tuh yang lorongan ini. Oh, iya. Lorong itu. Yang tebing yang itu tuh. Yang kebelah ya? Nononya Bon. Di sampingnya sih.
Ada warung juga tapi Ada ramen sono Bon. Kalau anak-anak kalau yang ke sana itu mah ke hutan mati. Besok pulangnya sambil misalkan pulang. Nah kalau ada jadi ke Tegalun, turun lagi ke Tegalun langsung ke sini hutan mati. Sini balik lagi sini. oh jadi dia ke hutan mati dulu ya. Itu mah yang tektok doang. Oh yang wisata itu ya. Nah, kalau yang tektok kan jarang yang ke sana. Hutan mati udah langsung turun lagi sini. Siap. Makanya kalau yang camping harus ke sini. Iya benar. Terus terpulangnya lihat sono muter ya gitu. Pulangnya muter. Iya benar. Setelah kita diberitahu oleh pihak pengelola, akhirnya kita mulai pendakian kembali, yaitu melewati jalur kanan, yaitu melewati Goberhut, di mana Goberhut adalah tempat di mana yang paling bagus untuk menikmati sunrise di Gunung Papandayan. Tetapi kita sepakat untuk tetap mendirikan tenda di Pondok Saladah. Akhirnya pun kita sampai di Goberhut, dan di sini gua berhenti sejenak karena kabut dan juga gerimis rintik-rintik kecil, dan memutuskan untuk sejenak memakan bakso ikan bersama dengan teman-teman gua. Ternyata bakso ikan Goberhut di sini luar biasa. Lu wajib coba bakso ikan di Gunung Papandayan, yaitu dengan harga Rp1.000. Goberhut. Pondok Saladah. Setelah berjalan sekitar 15 menit dari Goberhut, akhirnya kita pun benar-benar sampai di camp terakhir, yaitu Pondok Saladah, yaitu dengan terdiri oleh hutan-hutan dan juga pepohonan yang sangat indah, yang sepertinya bagus untuk berfotoria di sini. Dan benar, kita pun sesampai di Pondok Saladah ternyata kondisi kabut dan juga belum ada yang mendirikan tenda, dan baru rombongan kami dan juga rombongan orang lain yang sampai di sini. Dan kita pun di sini memutuskan untuk registrasi kembali. Jadi di Gunung Papandayan berangkat registrasi sebanyak 2 kali, pulang juga registrasi 2 kali. Dan yang paling penting adalah karcis dan tiket masuk Gunung Papandayan itu jangan sampai hilang. Nah, ini dia kondisi Pondok Saladah, di mana di sini komplit, banyak warung dan juga toilet dan juga musola. Pokoknya jangan khawatir untuk kalian untuk ke Gunung Papandayan, karena di sini banyak sekali fasilitas. Tapi ingat, di sini masih ada babi alias si Omai Gunung Papandayan. Alhamdulillah. Ini kayu bakar jualan apa gimana? Iya. Berapa satu ikat? 30 ya. Setelah registrasi yang kedua kalinya, akhirnya pun kita menuju ke
tempat mendirikan tenda. Oh iya, ternyata di Gunung Papandayan ini juga menjual kayu bakar dengan harga 30.000 dan juga spiritus yaitu 15.000. Jadi paket api unggun yaitu adalah 50.000 rupiah. Jadi kalian apabila ingin mendirikan api unggun di sini boleh dengan membeli kayu bakar dan juga spiritus. Nah, ini adalah shelter untuk kita beristirahat. Oke, ini adalah suasana di Gunung Papandayan, tepatnya di Pondok Salada pagi hari ini. Kabut. Nah, gue mau ngecek. Oke, ini tenda gua. Ini anjing tuh. Nih, tenda gua. Oke. Mereka masak apa ya? Kira-kira. Oke, bau baksonya enak nih. Wow. Wah, selamat pagi. Wah. Masak Mas, Bro. Wah. Mantap, Mas. Ini siapa yang masak nih? Topa nih masak. Hah? Topa. Aduh. Mantap, boy. Oke, kita nyeblak bakso dulu. Setelah ini baru makan, baru hutan mati, oke? Kita udah benah-benah tenda dan juga sebagainya. Lanjut pulang, tapi kita konfirmasi dulu untuk laporan ke pos yang ada di sana tuh, posnya. Ya, kita di sana jadi kita datang beli kartis, registrasi itu 2-3 kali beli karcis, registrasi, terus di sini parkir. Jadi untuk keamanan dan ketertiban kita juga harus lapor, oke? Gimana suasana CS? Enak Jos. Tapi cuacanya kurang bagus, kabut mulu. Jadi nih kita ngecamp, yang seger nih sama angka bro. kita ngecamp di Pondok Salada. Ya. Jadi dari Pondok Salada ini kita turun langsung ke hutan mati dan kita turun. Oke, kita registrasi dulu situ, oke? Biasa kita lapor dulu. Kang. Kertas ya, kartis ya. Oh ya, untuk nyewa guide itu katanya berapa Kang ya? Kalau ke Telaga apa? Tegal Alun. Kalau dari sini 200.000. 200.000 itu satu orang apa? Rombongan nggak apa-apa gitu bagaimana? Satu rombongan. Satu rombongan. Satu rombongan. Ada rencana main ke Tegal Alun? Gimana? Kalau ada rencana main ke Tegal Alun, mumpung di sini masih ada guide-nya. Oh. Kebetulan mumpung masih ke sini kalau ada rencana. Mau ke Tegal Alun, Bang? Waktu, Bang. Oh, bis. Bis ya? Iya. Lain kali deh Kang kita. Nanti kita sini lagi. Nanti kita tahu. Kalau sendiri-sendiri harus punya simaksi. Oh, simaksi. Simaksi bukan dari perusahaan, tapi di BKSDA yang punya. Oh. Itu kan Tegal Alun wilayah cagar alam. Oh iya iya. Jadi yang dikelola perusahaan mah sampai hutan mati. Oh, sampai hutan Itu mati. ada asuransi. Kalau naik ke Tegal Alun tidak ada asuransi. Sudah asuransi ya. Berarti di luar tanggung jawab ya kalau udah. Tanggung jawab terkecuali kata saya juga tadi pakai guide. Guide iya. Guide 200. Bikin surat simaksi juga bayar. Pakai guide aja sama, pakai guide bayar bikin surat simaksi bayar. Mendingan daripada ribet-ribet mah mending pakai guide. Gampang lagi kalau pakai guide. Jadi kalau mau kemana-mana kan kalau pakai guide mah semua area bakal kunjungi. Iya benar. Tapi kalau sendiri-sendiri belum tahu, cuman punya simaksi doang nggak bakalan mana tempat-tempat zaman Belanda dulu. Di Tegal Alun itu ada bekas-bekas zaman Belanda. Di Tegal Alun. Tegal Alun. Padang ada Lewis 45 hektar luasnya. Numbuh tuh. Iya sama tumbuh kalian. Atau dari 45 hektar luasnya. Dari kemarin ya nanyanya ya. Kalau kemarin enak kita agak pagian ke sana. Ya udahlah, lain waktu lah. Kita kesini jadi lagi. di pos 3 lapor pulang lagi ya. Ya siap. Makasih Kang ya. Ya sama-sama. Mantap. Jadi gitu guys. Kalau kita mau ke Tegal Alun itu harus nyewa guide. Nah, lebih dari nyewa guide itu di luar tanggung jawab pihak pengelola.
sekolah sini. Jadi nyewa guide itu 200.000. Karena waktu kita udah mepet, ya sudahlah, kita menuju ke hutan mati aja. Lain waktu kita bakalan kesini lagi. Oke, kita jalan ke hutan mati. Sini bukan nih? Jangan lupa subscribe ya. Akhirnya sekitar 20 menit perjalanan melewati hutan dan juga dihiasi oleh kabut, akhirnya pun kita sampai tujuan akhir kita, yaitu hutan mati. Ternyata hutan mati di sini tetap dalam keadaan kabut. Seandainya tidak kabut, pasti hutan mati ini sangat-sangat indah. Oke, untuk kalian apabila ingin ke Gunung Papandayan disarankan di saat musim kemarau. Pasti keindahannya begitu bagus sekali. Di depan lihat, ini dia hutan mati. Nah, perdekat lagi. Nah ini yang dibilang dengan hutan mati di Gunung Papandayan, ini dia. Nah, tempatnya itu latar, seperti ini lah, latar. Cuma ini kabut. Seandainya nggak kabut, mungkin bagus. Oke, kita mau istirahat dulu. Sampai jumpa nanti di pendakian kita berikutnya. Pendakian kita kali ini sampai di hutan mati, karena ke Tegal Alur itu nggak boleh, harus guys. Oke, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel dan juga komen. Jangan lupa ya.